Oke rekan-rekan, sekarang kita akan mereview giok yang saya miliki gitu. Ini ada yang namanya giok utama yang sering saya pakai dan juga ada giok yang namanya itu bukan giok utama, tapi kalau rekan-rekan mau beli giok dari saya ada giok yang seperti ini gitu kan ya. Ini giok Brajageni series dengan corak yang sangat bagus gitu kan ya, dengan corak yang sangat bagus gitu kan ya. Juga kalau ini tergantung 50-50 ya, kalau dijual atau enggak, karena ini coraknya cukup bagus ini gitu. Oke rekan sekalian, jadi giok yang sering saya pakai itu salah satunya ada di sini. Ini pendan Brajageni series, pendan Brajageni series sering saya pakai gitu kan ya, dan ini punya corak yang luar biasa bagus gitu. Bisa kalian lihat, sebenarnya ini satu tipe dengan giok yang ini Brajageni ya, Brajageni tipikal gioknya. Hanya saja mungkin tahun pembeliannya beda, ini waktu sebelum covid lah, ke tahun 2019. Oh iya, ini pas covid, masa-masa covid dari tahun 2021 kalau tidak salah, ini 2023 atau 2024. Secara corak itu memang benar-benar beda gitu, hanya saja kalau bentuk itu sama, oval. Oke gitu kan ya, dengan depan belakang sama, hanya saja corak kalau misalkan rekan-rekan beli itu agak random mungkin ya, yang dapatnya yang random gitu kan ya, kadang bisa seperti ini, kadang bisa juga seperti ini gitu kan. Ini lebih bersih lah, kalau yang ini lebih sangar. Dan ini giok yang ini dan semua yang ada di atas tidak untuk dijual, karena giok giok ini digunakan secara pribadi gitu ya, penggunaan pribadi saja katanya. Kalau rekan-rekan berminat, nah ini ada giok yang bagus. Oke, selanjutnya ada giok, yang tadi yang namanya ini giok wulung. Kalau ini giok namanya itu pendulum segitiga. Namanya itu pendulum segitiga. Jadi pendulum segitiga itu bentuknya seperti ini ya. Kalau disorot itu lebih terlihat warna hijaunya, dan ini terbilang sedikit limited ya, limited karena jarang juga orang GM menggunakan giok ini, cukup langka ya, momentum tertentu. Tapi dalam misalkan bahasanya itu promo, ini ada, selalu ada ya katanya. Cuma alhamdulillah saya dapat yang coraknya bagus ya. Ini pendulum segitiga. Ada juga yang bentuknya itu pendulum segi enam, itu lebih tebal dan lebih apa ya, lebih, kalau yang saya lihat dari teman-teman saya lebih tebal, cuma warnanya tidak terlihat hijau. Hijau ini tuh kurang. Tapi saya nemu alhamdulillah yang ini ukurannya agak kecil ya sebenarnya untuk pendan pendulum, tapi alhamdulillah coraknya lebih bagus gitu kan ya, pendulum segitiga. Terus ada juga yang namanya itu ini versi 2026, pendan bajra gitu kan. Kalau misalkan rekan-rekan lihat ini kan ya, ini seperti lingkaran ya, kalau lihat di belakang lingkaran full, tapi sebenarnya enggak full lingkaran gitu kan ya. Jadi memang jenis bentuk seperti ini memang sering kita temukan di giok-giok Cina gitu kan ya. Bentuknya itu kalung giok Cina pi
gitu kan ya, atau lingkaran. Nah, yang uniknya itu saya itu adalah di bahasanya itu di market shop saya itu udah nandain giok kayak gini, nggak peduli saya mau beli di Cina pun saya beli gitu kan ya, mau ngumpul-ngumpul uang ternyata di GM ada gitu, ada giok jenis bentuknya seperti ini, dan ini mirip seperti apa yang saya inginkan dulu gitu kan ya, udah dimasukin ke keranjang lah bahasanya, tapi alhamdulillah ada dan bentuknya sesuai seperti yang saya inginkan. Bentuk seperti ini karena jenis baru ya untuk 2026, kemungkinan masih ada untuk tahun ini gitu kan ya. Oke, selanjutnya masih ada lagi. Nah, ini ada giok yang cukup apa ya? Ada ketika saya nerapi ya, ada orang yang ketika saya nerapi, itu apa katanya? Pas dilihat kok kayak plastik. Aduh ya Allah. Ini bukan plastik, ini giok, giok asli. Rekan-rekan bisa dilihat tuh ada coraknya bagus. Ya kan ya. Mau bilang, plastik itu bukan ini giok. Coba pegang gitu ya. Pas begini, pas dipegang, bener ini mah giok gitu kan ya. Yang saya unik dari pendan ini adalah ini bentuknya itu cukup unik ya, dan juga baru pertama kali kalau tidak salah, baru pendan ini yang si ininya itu ada bercak-bercaknya gitu, bercak-bercak kilauan seperti ini. Kan biasanya kan ada bercak putih, bercak apa gitu kan ya, dan ini juga kan ada gurat-gurat warna putihnya. Tapi ini baru pendan yang baru pertama kali saya beli, ini ada bercak kilau seperti ini. Ini sangat bagus menurut saya. Nah, terlihat kan rekan-rekan? Ini sangat bagus. Namanya ini adalah pendan paku alam, pendan paku alam. Oke. Selanjutnya ada pasangan dari pendan paku alam, itu adalah pendan heksagonal. Dan jujur ini adalah pendan yang cukup cantik menurut saya, karena ini sangat jelas daripada pendan yang ini katanya. Yang ini tetap bagus, cuman kan kilaunya sedikit dan itu banyaknya di bagian bawah, area atas kurang. Tapi pendan ini sekali sorot bagus gitu ya, cukup bagus rekan-rekan. Dan ini pendan seperti ini kalau tidak salah keluaran 2025 ya, untuk kemungkinan 2026 masih ada. 2026 pendan ini sama ini kemungkinan masih ada, hanya saja mungkin bentuknya yang terakhir saya lihat itu bentuknya lebih kecil daripada ini, lebih kecil itu. Alhamdulillah saya dapat yang secara kondisi dan bentuknya sedang bagus gitu kan ya. Dan jujur secara corak saya sangat suka dengan giok ini ya kan ya. Hanya saja tidak dijual karena ini penggunaan pribadi ya. Oke, kita ini fokuskan lagi gioknya. No. Mantap pokoknya. Dan biasanya kan ya rekan-rekan sudah lihat kan bentuknya kan cukup kecil lah, cukup enak untuk dikalungkan. Ada juga yang ini yang gioknya itu berbeda dari yang lain gitu kan ya, kayak agak sakral gitu ya bentuknya. Ini adalah giok curug awul. Giok curug awul, dan ini secara bentuk benar-benar hitam legam gitu ya rekan-rekan. Jadi saya juga
nyari-nyari ya di internet, sebenarnya curug Aul itu apa gitu kan ya. Kirain curug, curug, curug Aul. Curug itu kan kayak air terjun. Oh, ternyata bukan. Curug Aul itu adalah eh, bisa dibilang terinspirasi dari salah satu senjata dari Mbah Jaya Perkasa. Mbah Jaya Perkasa salah satu panglima perang dari Siliwangi yang hijrah ke Sumedang Larang dengan membawa mahkota mahkota Binokasih dan apa ya, perhiasan-perhiasan Pajajaran yang diwariskan kepada Sumedang Larang pada saat itu. Dan ada disebutnya itu Kandagalante atau empat panglima yang membawa Curug Aul. Atau kalau misalkan rekan-rekan lihat Curug Aul itu seperti golok agak panjang dikit lah, golok atau senjata perang lah zaman dulu. Bisa rekan-rekan lihat di museum Gesan Ulun yang ada di Sumedang. Mungkin terinspirasi dari sana. Dan ini juga ada yang ada tulisan Sunda kuno, gitu kan ya. Sunda kuno, kalau misalkan kita baca gitu kan ya, ini yang paling atas ada namanya na ba wa da ta la, nanjerkeun Batara Wangsit Dangyang Agung Tangkal Satya Lara Kapegat. Nah, ini filosofi atau sumber keilmuan kita dari Gusmu Raksa Jasad. Nah, bawa datala nanjerkeun Batara anu jadi wangsit supaya Dangyang Agung syarat Tangkal Satya pikeun lara kapegat. Nanti insya Allah kita akan bahas tentang Nabawa Datala ini, rekan-rekan. Nah, ini bentuknya berbeda ya dari yang giok-giok yang lain, dan sayang sekali beberapa apa namanya itu, untuk waktu ke depan, beberapa waktu ke depan giok seperti ini atau jenis curug Aul seperti ini kemungkinan tidak akan keluar lagi, rekan-rekan. Ada juga namanya itu pendulum curug Aul, ukurannya segini tapi bentuknya agak seperti ini gitu kan ya. Pendulum curug Aul, bukan curug Aul yang asli seperti ini. Nah gitu. Ini limited lah untuk orang-orang tertentu saja yang punya gitu kan ya. Oke, selanjutnya ini masih sama. Ini semua adalah giok yang saya sering gunakan, dan ini dua giok ini ya ada sama seperti yang di sana. Giok Braja Genisaris ataupun giok wulung. Ini jika berminat silahkan bisa kontak saya dengan corak yang bagus, corak hijaunya lebih terasa, karena memang giok-giok yang muncul untuk saat ini di JM Raksa Jasad, si hijaunya itu lebih terasa, lebih terlihat gitu kan ya, jadi lebih bagus untuk yang sekarang. Tidak seperti yang versi-versi sebelumnya itu lebih hitam legam, dan sekarang kalau disorot yang versi dulu itu kurang terlihat untuk corak hijaunya. Tapi untuk yang sekarang itu bagus sekali hijaunya. Ada ini yang ulung reguler, ada juga yang 3D, pendan giok 3D. Nah, ini juga versi terbaru, jadi lebih terlihat ya corak hijaunya. Dan tahun kemarin ada tahun kemarin ya kalau tidak salah, ada yang sudah beli juga giok 3D, dan ini bisa dibilang harganya setengah harga dari giok yang Braja Genisaris gitu kan ya. Ini tergantung momen ya. Kalau misalkan rekan-rekan
ingin membeli giok seperti ini ada di sekitar harga 5 sampai 7 juta. Kalau misalkan untuk 3D itu bisa dari 3 sampai 4 juta gitu kan ya. Tergantung nanti harga dari kantor gitu kan ya. Dan juga yang menarik dari pendan Barjageni series itu bukan hanya dari corak, bentuk, manfaat dan sebagainya, tapi ketika rekan-rekan membeli giok itu kan ya, ketika rekan-rekan membeli giok itu ada yang namanya numerologi gitu kan ya, numerologi atau pencocokan harga, dan itu akan dibahas nanti ya untuk numerologinya. Itu tidak mistis tapi menarik kalau kita kaji gitu kan ya. Begitu rekan-rekan, sedikit review dari namanya itu pendan Brajagenis series yang saya miliki dengan beberapa varian gitu kan ya, dan sebenarnya masih banyak variannya, dan banyak sekali varian yang ada di Brajagenis series. Namun untuk saat ini baru pendan-pendan ini yang saya miliki gitu kan ya. Nah, silahkan bagi yang berminat silahkan kontak, dan saya cukupkan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.